semua, perkenalkan, saya Nova Hidayati Diahalarasati, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 6 tahun 2024 di BKP SDM Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume dari salah satu modul yang ada pada agenda 1, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Nah, saat ini konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam negara Indonesia kita ini sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Nah, perubahan lingkungan strategis sendiri ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner, semoga saya nggak salah menyebutkan namanya. Terdapat 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan individu PNS dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya. Yang pertama adalah dari lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan masyarakat pada level lokal atau regional, yang ketiga adalah masyarakat dalam skala nasional, dan yang selanjutnya adalah dunia atau global. Nah, karena perubahan-perubahan ini terdapat beberapa isu kontemporer, yaitu isu strategis kontemporer yang merupakan topik yang berhubungan dengan masalah yang memerlukan sumber daya untuk pemecahannya, serta kesadaran publik akan isu yang muncul. Nah, karena adanya isu-isu kontemporer, maka tentunya kita sebagai ASN harus memiliki modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang dimaksud modal di sini adalah karena kita sebagai manusia, kita memiliki modal berupa suatu bentuk yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Jadi yang pertama, kita pastinya memiliki modal intelektual. Maksudnya di sini adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Kemampuan lainnya dalam menyikapi perubahan ditentukan oleh kecerdasan emosional atau di sini kita menyebutnya modal emosional. Setiap PNS pasti bekerja sama dengan orang lain dan bekerja untuk orang lain. Maka kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan dari seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya. Modal selanjutnya adalah modal sosial. Di sini yang dimaksud adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah modal ketabahan. Setiap memenuhi permasalahan, pasti kita akan mengeluarkan reaksi yang kita luapkan ketika menghadapi permasalahan tersebut. Nah, ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan organisasi birokrasi. Selanjutnya ada kecerdasan moral. Sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus ditetapkan ke dalam tata nilai, tujuan, tindakan, atau dengan kata lain adalah kemampuan untuk membedakan hal yang benar dan salah. Selanjutnya adalah modal kesehatan atau ketahanan dari fisik jasmani. Badan atau raga kita adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal yang sebelumnya telah kita sebutkan. Jadi badan yang sehat akan mampu untuk mendukung manifestasi semua modal yang telah disebutkan. Sebaliknya, badan yang tidak sehat tidak akan membuat manifestasi sebelumnya yang kita miliki akan muncul dengan maksimal. Nah, isu-isu strategis kontemporer yang saat ini tengah marak dihadapi oleh bangsa kita, yang pertama adalah korupsi. Nah, sejarah dari korupsi di Indonesia sendiri adalah dimulai dari tahun 1816, ada sebuah History of Java karya Raffles
menyebutkan bahwa karakter orang Jawa itu sangat nerimo atau pasrah pada keadaan. Namun dia memiliki keinginan untuk dihargai orang lain, tapi tidak mau terus terang dan menyembunyikan persoalan dan oportunis. Sehingga bangsawan Jawa gemar untuk menumpuk harta dan memelihara abdi dalamnya untuk kepuasan. Selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Nah, perilaku tersebutlah yang menjadi embrio lahirnya generasi oportunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup. Selanjutnya adalah narkoba dan zat adiktif. Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan nafza adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat, yang sangat diperlukan dalam pengobatan penyakit. Namun jika disalahgunakan, tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka menimbulkan akibat yang merugikan dari perseorangan atau masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan nilai-nilai budaya bangsa. Selanjutnya adalah terorisme. Nah, isu terorisme ini merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional, dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Isu yang tidak kalah ramai belakangan ini adalah money laundering, di mana dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Sebetulnya makna tersebut tidak bisa disederhanakan atau dipahami secara sederhana. Oleh karena itu, money laundering ini dikategorikan dalam perspektif sebuah tindak kejahatan. Selanjutnya ada proxy war modern proxy war. Sejarahnya perang proxy ini telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini dilakukan oleh negara-negara besar yang menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war ini memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power ataupun soft power dalam mencapai tujuannya. Nah, yang terakhir ada kejahatan mass communication. Ada dua kelompok dalam kejahatan ini. Yang pertama adalah dampak yang dirasakan terhadap publik. Yang pertama ada cybercrime, yang kedua hate speech, dan yang ketiga hoax. Cybercrime sendiri merupakan kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya. Sedangkan hate speech merupakan ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, hasutan, yang disampaikan sebuah individu atau kelompok di muka umum ataupun di ruang publik sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam media komunikasi massa. Yang terakhir adalah hoax atau berita yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau biasanya sering disingkat dengan berita bohong, baik dari segi sumber maupun isi beritanya itu sendiri. Kebanyakan hoax ini mengandung sifat mengadu domba. Nah, kelompok yang kedua adalah isu kritikal. Yang pertama ada current issue. Current issue atau isu saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dari sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Selanjutnya ada emerging issue atau isu berkembang. Merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Selanjutnya adalah isu potensial. Ini merupakan kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, tapi dapat terindikasi dari beberapa instrumen seperti sosial, analisis intelijen, dan lain sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan menerbak isu yang dimaksud di masa depan. Nah, karena terdapat berbagai macam isu tersebut, maka kita harus memiliki
teknik untuk menepis isu itu sendiri. Alat bantu untuk penetapan kriteria isu ini banyak jenisnya. Salah satunya adalah teknik tapisan isu yang menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria sebuah isu. Yang pertama adalah aktual, artinya isu tersebut apakah benar-benar terjadi. Yang kedua adalah kehalayakan, apakah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga adalah problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga diperlukan solusi yang komprehensif. Dan yang terakhir adalah kelayakan, artinya isu tersebut adalah masuk akal, realistis, dan dapat dimunculkan pemecahan masalahnya. Nah, dari sejumlah isu yang telah dianalisis menggunakan teknik tapisan isu ini, selanjutnya dapat dilakukan analisis secara mendalam, yaitu menggunakan teknik analisis isu. Bisa menggunakan cara mind mapping, atau teknik memanfaatkan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Yang kedua ada fishbone diagram, yaitu alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau suatu masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming yang menekankan pada hubungan sebab akibat. Yang terakhir ada analisis SWOT, SWOT, merupakan analisis atau pendekatan untuk memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Nah, sekian resume dari saya untuk agenda 1 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.